warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat, berbahagia dan tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran yang sampai saat ini kita masih mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, anak-anak, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, kalian sudah mandi? Sudah siap untuk menerima pembelajaran? Baik, terima kasih. Selanjutnya, anak-anak silakan mengambil buku tema 4. Ya, seperti yang Bu Guru share ini ya. Buku tema 4 diambil. Kita akan belajar muatan SBDP ya. Tentang reklame. Nah, sekarang anak-anak silakan dibuka di halaman berapa ini ya? Di halaman 11. Anak-anak buka di halaman 11. Sebelum kita belajar hari ini, Bu Dewi menyampaikan materi tentang reklame, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan anak-anak kita berdoa bersama untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Nah, terima kasih anak-anak. Lanjut, kita langsung buka di halaman 11. Di situ ada gambar. Nah, di situ gambar apa? Ya, benar. Di situ ada sebuah gambar reklame milik Ayah Hani. Nah, anak-anak mungkin sudah pernah melihat reklame. Reklame atau iklan. Nah, di sini adalah reklame tentang Nusantara Batik. Berarti dia mengiklankan tentang batik. Nah, kira-kira reklame ini bisa ngomong atau hanya bisa kita lihat? Atau bisa kita dengar? Nah, kita akan belajar tentang jenis reklame, bagaimana sebuah reklame yang baik ya. Nah, silakan dilanjut, dibuka di halaman selanjutnya. Di halaman 12. Nah, apa itu reklame? Coba kamu kelompokkan gambar berikut, mana yang termasuk reklame dan mana yang bukan reklame. Kita baca di halaman 13. Reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan dan menawarkan produk. Nah, namanya reklame untuk memasarkan. Berarti kita punya produk barang yang mau dijual. Itu kalau menawarkan. Nah, reklame dibuat semenarik mungkin sehingga pembacanya ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Ada berbagai jenis reklame, diantaranya poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain. Nah, reklame-reklame tadi itu yang Bu Dewi sebutkan tadi, itu terbagi dari bahannya, dari media penyampaiannya, itu bisa audio, audio visual, atau bahkan bisa visual saja. Nah, nanti Bu Guru jelaskan. Reklame ada yang bersifat komersial dan non komersial. Komersial itu artinya di sini berarti menghimbau untuk dijual. Nah, komersil. Nah, kalau non komersil itu hanya sebagai himbauan, ajakan untuk kita melakukan sesuai isi reklame itu. Komersil digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan non komersil digunakan untuk mengajak masyarakat melakukan suatu hal, misalnya reklame hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Nah, sebuah reklame haruslah menarik. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat reklame. Nah, 1. Slogan jelas dan mudah dimengerti. Ayo hidup sehat, buang sampah pada tempatnya. Itu kan jelas ya. 2. Bahasanya menarik, baik, dengan ukuran huruf yang sesuai. Jadi kalau ditempatkan di jalan, hurufnya ya berarti jangan terlalu kecil. Sebaliknya, kalau kalian membuat reklame di buku, hurufnya jangan terlalu besar. Jadi menyesuaikan. Yang ketiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Nah, di sini sebuah reklame ya, itu diberi ilustrasi atau gambar sehingga kita bisa mudah menangkap dan mengingat isi reklame itu. Nah, kalau
iklan atau reklamenya batik, gambarnya apa kira-kira? Tempat sampah? Bukan, ya. Kalau iklannya batik, kita menawarkan produk batik, berarti gambar yang harus ditaruh di situ, di iklan itu adalah gambar batik. Yang keempat, tata letak gambar dan tulisan baik. Nah, itu yang terakhir, tata letak dan gambarnya baik. Jadi, jangan numpang-numpang. Kalau tempatnya posisinya sudah sempit, ya jangan dikasih gambar lagi. Nah, itu disesuaikan. Selanjutnya, nah ini ya, kita akan di sini Bu Guru memberikan contoh. Nah, pernah enggak anak-anak melihat gambar seperti ini? Gambar ini biasanya ada di tengah kota. Nah, biasanya gambar ini ada gambarnya. Biasanya kalau malam dia juga bisa hidup kalau ada lampu ya. Di King juga ada ya ini ya, di lampu merah itu kan ya. Nah, tadi sudah dijelaskan reklame itu bentuk media untuk menyampaikan informasi atau promosi dari sebuah produk atau jasa. Nah, namun reklame ini juga bersifat non-komersil, artinya tadi himbauan. Nah, reklame adalah sarana atau alat untuk menyampaikan informasi yang ditawarkan, mempromosikan dan memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada masyarakat, bisa melalui penggunaan gambar dan kata-kata yang menarik. Tadi sudah dijelaskan, kata-katanya menarik. Nah, ini jenis reklame berdasarkan medianya. Nah, media di sini artinya yang digunakan untuk menaruh reklame itu. 1. Reklame individual. Reklame audiovisual. Audiovisual. Audio di sini artinya mendengar, kita bisa mendengarkan, dan visual kita bisa melihat. Jenis reklame yang disampaikan dalam bentuk gambar dan suara, contohnya iklan di TV. Ketika kalian melihat TV kan sering muncul iklan mie instan, iklan pasta gigi, iklan sepatu ya. Nah, iklan di YouTube, iklan di film dan lain sebagainya. Itu kita bisa mendengar, kita juga bisa melihat, audio visual. Yang kedua, reklame audio. Nah, reklame audio di sini reklame yang hanya kita dengar, Berarti reklame ini adanya di iklan radio. Kita kan tidak bisa melihat suara dari si radio yang ditawarkan di iklan tadi. Nah, itu namanya iklan audio. Yang ketiga dari jenis medianya itu ada iklan visual. Iklan visual di sini artinya bisa kita lihat saja. Nah, seperti poster, spanduk, brosur, selebaran itu adalah jenis iklan visual. Nah, pernah kan kita biasanya itu di jalan ada yang bagi-bagi selebaran sepeda motor, bagi-bagi selebaran produk kesehatan. Nah, di lampu-lampu merah itu iklan visual, hanya bisa kita lihat saja. Lanjut. Nah, jenis reklame berdasarkan lokasi pemasangannya. Berdasarkan lokasi pemasangan berarti dipasang di mana? Ada indoor, ada outdoor. Nah, artinya indoor itu artinya di dalam ruangan. Iklan yang dipasang di dalam ruangan. Misalnya etiket, label, leaflet dan brosur. Nah, ini bisa di dalam ruangan. Nah, kalau outdoor di sini artinya dipampang, dipasang, dibentangkan di luar ruangan. Bisa di tengah jalan, di pinggir jalan, ya. Artinya di sini bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, ada contohnya ini. Ya, dibesarkan ya, enggak kelihatan Bu Guru ya. Reklame ini harus terbuat dari bahan anti air serta tahan terhadap sengatan matahari. Contohnya baliho, spanduk, papan nama dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah iklan reklame jenisnya berdasarkan tujuan. Nah, tadi disampaikan tujuan pembuatan. Ada reklame komersil dan ada reklame non komersil. Reklame komersil tadi disampaikan dibuat untuk mendatangkan keuntungan yang lebih tinggi dari produk tersebut.
Nah, contohnya bisa poster. Poster di sini artinya poster yang menjual suatu barang. Spanduk, baliho, ya. Kemudian reklame non komersil di sini artinya tidak ada keuntungan yang didapat dari reklame itu, tapi ada sebuah nilai yang bisa kita sampaikan, himbauan untuk pelayanan masyarakat atau publik di sini ya. Misalnya himbauan donor darah, himbauan membayar pajak, himbauan hidup bersih. Nah, seperti kemarin himbauan memasang lampu hias. Nah, itu kan tidak ada nilai komersilnya, tapi di sini himbauan menyemarakkan 17 Agustus kita ada himbauan memasang lampu hias. Ciri-ciri reklame sebagai berikut, tadi sudah disampaikan ya. Singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Reklame yang baik harus dibuat dengan kalimat-kalimat yang singkat, jangan bertele-tele. Menarik dan mencolok. Reklame dibuat dengan komposisi, desain warna yang menarik sehingga bisa kita ingin melihatnya, kita ingin membacanya. Jujur, pesan yang disampaikan harus jujur dan tidak dibuat-buat. Jujur di sini misalnya kita menjual barang, ya jujur. Misalnya di situ kita mau menjual sebuah produk tas. Nah, tasnya ini terbuat dari bahan apa? Kalau misalnya terbuat dari bahan yang anti air, ya kita sampaikan jujur. Jangan kita bilang anti air, ternyata tasnya kena air tembus. Nah, itu kan berarti nggak jujur. Yang keempat, iklan itu harus dibuat dengan dilakukan berulang-ulang. Hal ini sesuai dengan fungsi dan pengertian reklame yang harus disampaikan berulang kali sehingga ada lebih banyak orang yang mendapat pesan yang disampaikan tersebut. Nah, terkadang kita yang melihat iklan itu satu kali lupa. Makanya iklan itu baik yang di televisi ataupun yang di jalan yang dibentangkan untuk orang banyak, outdoor di sini ya, itu tidak sekali dipasang atau sekali dikeluarkan dalam televisi, tapi berulang kali. Nah, itu untuk mengingatkan kita bahwa di situ ada pesan yang ingin disampaikan pembuat reklame. Nah, sampai di sini dulu penjelasan tentang reklame, apa itu reklame dan jenis-jenisnya. Silahkan kalian rangkum penjelasan pada pagi hari ini di buku tulis kalian dan kalian membuat ya. Yang pertama, kalian mencari contoh iklan. Kemudian diidentifikasi itu termasuk iklan jenis apa. Kemudian yang kedua, kalian membuat iklan bebas jenisnya, bisa komersil atau non komersil. Nah, terima kasih anak-anak. Tugasnya Bu Guru tunggu. Tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.